Baik, kali ini saya akan membawakan tema berdamai dengan diri. Kenapa saya ingin membawakan tema ini? Karena ini adalah tema yang klasik. Banyak manusia-manusia yang seumuran saya yang mungkin belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri karena adanya beberapa faktor yang menjadikan mereka tidak bisa untuk menerima dirinya dan menerima keadaannya. Jadi dengan video inilah saya akan membuat beberapa motivasi buat kalian yang ingin berdamai dengan diri, namun tidak semudah itu, Pak. Kita berusaha untuk belajar serta mencoba dalam segala hal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak semudah yang kalian bayangkan. Untuk berdamai dengan diri sendiri itu sangat susah dan sangat membutuhkan waktu. Mungkin buat kalian yang bisa berdamai dengan diri kalian, itu adalah suatu hal yang bisa kalian berikan kepada orang lain untuk orang lain tersebut bisa meniru saya. Bagaimana sih caranya untuk bisa menerima dirinya sendiri? Jadi di video kali ini saya tidak akan memberikan tips, namun saya akan memberikan motivasi buat kalian yang suka minder, suka insecure, dan tidak menerima dirinya sendiri. Jadi kalian tahu kan bahwa manusia memiliki standar kelebihan serta kekurangan. Dan kalian juga harus bisa membedakan kelebihan mana, kekurangan mana yang harus kalian tingkatkan. Nah, di sini banyak nih manusia-manusia yang tidak mengerti arti kekurangan dan arti kelebihan. Jadi sebelum kita melakukan hal, kita harus meng-cross check dulu apa yang kita inginkan, apa yang kita akan dapatkan. Sebelum kita melangkah, kita harus memprepare terlebih dahulu, merencanakan sesuatu secara matang agar kita tidak ya kok saya salah jalan. Untuk berdamai dengan diri itu kita yang buat, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa memberikan motivasi buat diri kita, tapi motivasi tanpa aksi adalah halusinasi. Jadi buat kalian yang ingin merubah hidup kalian dengan cara apapun itu, ya terutama dari motivasi baru ada aksi. Jangan motivasi terus tanpa aksi, itu tidak akan bisa, kawan. Kadang manusia hanya berpikir, saya bisa, saya mampu. Jangan seperti itu, kawan. Karena ketika kita tidak teliti dalam melakukan hal apapun, kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kadang di tengah jalan kita sudah mengalami kegagalan dan banyak omongan orang yang membuat kita down, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita menyerah, dan itu hal yang sangat fatal buat kalian. Dalam sebuah kehidupan pasti ada yang namanya ocehan orang, makian, itu sudah lumrah, dan hanya kita yang mampu memfilter semuanya. Kita terima atau tidak, kita dengarkan atau tidak, kita ibaratnya kita filter untuk kehidupan. Kalau bagus kita jadikan acuan hidup, kalau tidak bagus ya kita buang jauh-jauh, karena kita juga harus punya pedoman untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus punya pendirian untuk berlangsungnya hidup kita. Jadi dari situ kita akan bisa menerima keadaan diri kita tanpa harus memikirkan orang lain, tanpa harus melihat bagaimana orang lain hidup.
kita juga punya mimpi, kita juga punya tujuan. Jadi jalani tujuan kalian tersebut, jangan pernah meniru orang lain. Jangan pernah, karena orang ditakdirkan untuk hidup ini ada sebuah jalannya, ada skenarionya. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda, tidak semua orang itu sama. Maka dari itu, masalah-masalah yang dihadapi setiap manusia, setiap individu itu berbeda, tidak ada yang sama kan. Jadi kita harus bisa menerima diri kita. Yang pertama, kita harus mampukan diri kita. Wah, saya ini manusia yang sempurna, saya ini sudah lengkap, saya ini sudah bisa apapun itu, saya sudah bisa melakukan dengan diri kita sendiri. Kita harus yang pertama ya bersyukur, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mengeluh, karena ketika kita mengeluh, ketika kita wah gimana nih, itu hanya membuat kita terus menerus yang berujung kita berpikir yang tidak baik untuk diri kita. Yang ketiga, ayo bergabung di lingkungan yang mungkin bisa membangun konteks diri kita yang lebih berkualitas lagi. Tapi itu semua susah. Tidak, ya namanya kita berproses, tidak ada yang mudah, tidak ada yang cepat. Kita memerlukan proses, kita memerlukan waktu, tapi niatkan dalam hati. Ketika semua itu terjadi, tidak ada semua hal yang sia-sia. Dari 3 tips tersebut mungkin kita bisa lakukan dalam waktu mulai besok nih. Dan pastikan kalian tidak harus terburu-buru, yang penting kalian mampu untuk melaksanakan secara konsisten dalam hidup kamu. Dan pastinya kamu akan berubah ya dalam waktu yang tepat. Karena jika kalian tidak bisa menerima diri kalian sendiri, bagaimana kalian mau hidup? Kalian kan ada karena diri kalian, bukan dari orang lain. Jadi buat tips saya itu, tolong kalian lakukan dan kalian jalani untuk kalian ke depannya, agar kalian bisa menjalani hari-hari tanpa tekanan, tanpa pikiran negatif, tanpa hal-hal yang membuat kalian merasa minder, merasa kok saya jadi gini tuh. Oke, memang merencanakan sesuatu itu tidak semudah apa yang saya katakan. Banyak proses, banyak waktu yang harus kita butuhkan. Tapi apa halnya kita mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Kita diberi kesempatan untuk mencoba dan diberikan waktu untuk merasakan berproses yang lebih baik untuk kedepannya. Kalau mengingat tentang menerima diri sendiri itu, seharusnya kalian sudah bisa. Karena untuk menerima diri sendiri ini hanya satu kuncinya, yaitu bersyukur. Dan kalian sudah mendapatkan apa yang mungkin orang lain tidak dapatkan. Contohnya kehidupan yang layak, organ tubuh yang lengkap, tingkat pendidikan yang lumayan tinggi, dan masih banyak lagi. Dan itu bisa menjadi kita acuan untuk bersyukur. Apa sih susahnya? Ya kan? Jadi yang sudah menonton video saya kali ini, jangan ada yang merasa susah untuk menjalani hidup kalian. Karena kita bisa karena kita terbiasa. Makanya kita harus bisa. Canda. Kita bisa karena kita terbiasa, makanya kita lakukan hal-hal yang positif agar kita nanti terbiasa untuk hal-hal yang positif juga. Tuh. Mungkin buat kalian ada saran untuk video selanjutnya apa judulnya, nanti saya akan membuatkan video buat kalian tentang kehidupan ini. Dan nantinya saya akan membuat suatu program di YouTube saya ini buat kalian yang belum sempat subscribe. Terus notifikasinya jangan lupa dinyalain. Oke. Subscribe, terus like, komen, dan share seluas-luasnya karena amal jariah guys. Nanti setelah ini saya mungkin akan
membuat suatu program di di YouTube saya. Di YouTube ini yang mungkin namanya akan bercerita. Jadi untuk kalian-kalian yang ada tema mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan jadikan sebuah judul di video saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika banyak salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan untuk kalian semua. Dadah.